Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adinda Dwi Putri Handriani, NIM 1906311000012. Saya dari Prodi Pendidikan Informatika kelas 5A. Di sini saya akan membuat video dan pengerjaan asistensi modul 4 praktikum komputer jaringan dasar kelas 5A, di mana soalnya yang pertama yaitu buatlah video penjelasan terkait instalasi Debian di VirtualBox secara singkat. Kemudian yang kedua dilanjut dengan melakukan perintah berikut, yaitu ls, cp, mv, rm, mkdir, rmdir, dan cd. Untuk ls sendiri adalah perintah yang digunakan untuk melihat isi direktori. Kemudian cp adalah perintah yang digunakan untuk menyalin teks. Kemudian mv adalah perintah yang digunakan untuk memindahkan file. Kemudian untuk rm itu perintah yang digunakan untuk menghapus file. Kemudian mkdir itu perintah yang digunakan untuk membuat direktori. Kemudian rmdir ini perintah yang digunakan untuk menghapus direktori yang kosong. Kemudian untuk cd adalah perintah yang digunakan untuk pindah direktori. Jadi itulah soal asesmen modul 4-nya. Langsung saja kita membuat video penjelasan terkait instalasi Debian. Sini untuk langkah pertama yaitu kita buka VirtualBox, kemudian kita klik new atau baru, lalu di sini kita mengisikan nama Debian yang akan kita gunakan. Kemudian jangan lupa tipenya yaitu Linux, kemudian flash yang disesuaikan dengan laptop Anda. Lalu di sini ada memory size, kita bisa menggunakan size 1024 yang sudah direkomendasikan. Kemudian kita klik next. Lalu di sini kita pilih create a virtual hard disk now. Kemudian kita klik create. Lalu kita pilih hard disk yaitu VDI atau virtual disk image. Kemudian kita klik next. Lalu kita pilih yang dynamical allocate. Kemudian kita next. Lalu di sini kita membuat location and size untuk disimpan. Di sini menggunakan 20 GB. Kemudian jika sudah diatur, kemudian kita klik create. Kemudian di sini melakukan setting atau pengaturan. Kemudian kita klik sistem, kemudian bisa dipilih optical, kemudian hard disk. Kemudian kita klik OK. Lalu pada storage ini kita isikan ISO Debian-nya. Lalu di sini pengaturan networknya, kabel connected ini kita hilangkan centangnya, kemudian kita klik OK. Nah, itulah untuk pengaturan pada Debian yang kita buat. Lalu di sini ada langkah-langkah instalasi operasi Debian-nya. Kemudian kita klik enter untuk mengakses install. Lalu kita pilih bahasa Inggris. Kemudian di sini kita pilih lokasi untuk time zone-nya yaitu di Asia. Lalu ini pilih format tulisan yang digunakan dan keyboard yang digunakan, yaitu kita pilih American English. Kemudian ini untuk mengatur jaringan, ini kita pilih do not configuration the network at this time. Lalu di sini kita masukkan nama hostnya,
yaitu mungkin bisa nama Adinda gitu. Lalu kita isikan password root atau untuk akses super usernya. Kemudian di sini kita membuat user baru dengan nama yang baru berbeda dengan nama di super usernya tadi. Lalu kita isikan password untuk user yang kita buat baru tuh. Lalu jika sudah selesai bisa kita enter atau continue. Kemudian di sini ada pemilihan select a city in your time zone. Karena saya ada di Jawa, jadi kita pilih yang ini, ada tulisan Java ini. Lalu di sini kita klik manual. Di sini kita pilih SCST3 0,0,0, kemudian ada 21,5 GB. Kita enter. Lalu di sini kalian mendapat 3 pilihan. All file in one partition, di mana sistem operasi akan membentuk 2 partisi, yaitu root dan swap. Ini adalah pembagian partisipasi hard disk, di mana kita bagi menjadi 2 GB, kemudian 10 GB, kemudian 9 GB. Ketika kita selesai mengisikan dan membagi setiap hard disk ini, kita bisa klik finish. Lalu pada bagian ini kita pilih di standar sistemnya saja. Lalu kita enter. Install the group bootloader to the master boot record, ini kita pilih yes saja ya. Kemudian pada bagian ini kita pilih garis miring dev garis miring SDA yang ada VBox harddisknya ini, kita pilih untuk install bootloader-nya. Lalu ini tampilan untuk menunggu proses booting. Nah, jika proses instalasi selesai, maka tampilan Debian akan seperti ini. Di sini kita klik mulai, kita tunggu proses loadingnya. Ini adalah tampilan dari Debian-nya. Masih melakukan proses loading, kita tunggu saja. Nah, di sini kita bisa mulai login ke user yang sudah kita buat sebelumnya. Di sini saya membuat user dengan nama Nadinda, kemudian enter, kita isikan password untuk masuk ke dalam user Nadinda tadi. Kita masukkan passwordnya, kemudian kita enter. Nah, tampilan seperti ini berarti kita sudah berhasil melakukan proses login. Kemudian kita ketikkan SU, kemudian kita isikan password super usernya. Nah, di sini sudah bisa kita jalankan. Ini kita akan memindah atau pindah direktori dengan perintah cd home. Kita pindah ke home, kemudian
kita mau membuat direktori baru dengan perintah mkdir, kemudian kita klik direktori Adinda dan kita enter ls, kita klik ls sendiri adalah perintah yang digunakan untuk melihat isi direktori. Kemudian kita klik. Nah, di sini kita melakukan perintah rmdir. Rmdir sendiri itu perintah yang digunakan untuk menghapus direktori. Rmdir. Kemudian kita hapus direktori Adinda. Enter. Kita cek. Nah, di sini direktori Adinda sudah dihapus atau berhasil dihapus. Lalu di sini kita membuat direktori baru dengan nama nama Adinda, Dwi, Putri, Andre. Kita membuat file dengan nama saya, kemudian enter. Kita ls terlebih dahulu untuk mengecek apakah direktori baru yang kita buat bisa ditambahkan. Nah, di sini sudah muncul direktori baru yang kita buat, yaitu dengan nama 012_Adinda Dwi Putri Andriani. Kemudian kita masuk ke direktori yang dibuat dengan perintah cd, kemudian nama direktorinya yaitu 012 Adinda Dwi Putri Andriani, dan kita enter. Nah, di sini sudah masuk ke dalam user atau direktori baru yang sudah dibuat. Lalu kita membuat atau kita isikan file di direktori dengan perintah touch. Di sini kita akan membuat album dengan tipe rar. Kemudian kita isikan file yang kedua, yaitu album nct dengan tipe yang sama, yaitu rar. Kita buat isi folder baru, yaitu album sk dengan tipe rar. Kemudian kita cek apakah file yang kita buat sudah bisa ditambahkan. Nah, di sini terdapat album ASK rar, album ISO rar, kemudian ada album nct. Jadi file yang kita tambahkan berhasil. Kemudian kita bisa menyalin direktori dengan perintah cp, yaitu kita klik cp, kemudian nama file yang akan disalin yaitu album exo.rar. Lalu kita mau salin menjadi file apa. Di sini kita kasih nama album exo.rar. Kemudian kita enter, lalu kita cek di sini, maka akan tambah filenya yaitu album XL sudah masuk. Jadi bisa dikatakan berhasil. Kemudian kita melakukan perintah mv, di mana mv ini digunakan untuk memindahkan file dengan perintah mv. Di sini kita
pindahkan album NCT .tar ke album NCTzen.tar. Kita enter, lalu kita cek dengan perintah ls. Nah, di sini album NCT yang sebelumnya ada kita pindahkan ke album NCTzen, jadi album NCT-nya hilang. Kemudian kita menghapus direktori yang dibuat dengan mohon maaf, ini kita hapus file yang telah kita buat dengan perintah rm-r. Lalu kita mau menghapus file yang kita coba dengan file album aespa.tar dan kita enter ls. Maka album aespa.tar ini otomatis sudah terhapus. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.